Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya dan perhatikan baik-baik. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Nah, baik anak ustazah, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama, apa sih klasifikasi itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup yaitu pengelompokan makhluk hidup. Nah, biasanya makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ada pada diri makhluk hidup tersebut. Baik itu persamaan dari ciri bentuk luarnya atau morfologi. Kemudian ada juga persamaan melalui susunan tubuhnya atau anatomi. Yang selanjutnya, tujuan klasifikasi. Jadi, klasifikasi pada makhluk hidup ini dilakukan guna untuk mengetahui yang pertama, mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kenapa? Karena makhluk hidup yang ada di bumi itu sangat banyak. Jadi agar kita lebih mudah mempelajarinya, maka dibuatlah klasifikasi atau pengelompokan pada makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui jenis makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Yang keempat, mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi kita bisa mengetahui apa-apa saja persamaannya dan apa-apa saja perbedaannya. Lanjut, yang selanjutnya. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki kesamaan ciri dan dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Artinya, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama akan dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam golongan yang sama atau klasifikasi yang sama. Contohnya, kangkung, kubis, bayam, sawi, dan daun singkong itu digolongkan ke dalam sayuran. Dasar klasifikasinya adalah semua tumbuhan itu dapat dijadikan sayur. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan takson, di mana takson itu sendiri adalah tingkatan pengelompokan pada makhluk hidup. Tingkatan takson yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, kingdom ini merupakan takson tertinggi yang beranggotakan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Kemudian yang kedua ada filum atau divisi. Nah, filum biasanya ini merupakan kelompok pada hewan, sedangkan divisi merupakan kelompok pada tumbuhan. Yang selanjutnya ada kelas. Kemudian ada ordo atau bangsa. Yang selanjutnya ada famili atau suku. Jadi makhluk hidup ini nanti akan dibedakan menjadi beberapa familia. Kemudian yang selanjutnya ada genus atau marga. Nah, jadi di antara anggota-anggota genus itu akan memiliki persamaan ciri yang semakin besar. Kemudian yang terakhir ada spesies atau jenis. Jadi spesies ini kelompok individu yang mampu berkembang biak dengan sesamanya. Nah, kemudian semakin tinggi atau takson ini disusun dari tingkatan yang tertinggi ke tingkatan yang terendah. Jadi makhluk hidup yang memiliki sedikit persamaan ciri itu dikelompokkan ke dalam tingkatan takson yang tinggi. Sedangkan makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dimasukkan ke dalam takson yang lebih rendah. Kemudian ada tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Tata nama ini pertama kali dikemukakan oleh Carl
Gallus Linnaeus. Nah, jadi cara penulisan tata nama ilmiah. Yang pertama, nama ilmiah terdiri dari dua kata, di mana kata pertama menunjukkan nama genusnya atau marga, dan cara penulisannya dimulai menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kata kedua menunjukkan jenis dan ditulis menggunakan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, nama ilmiah ditulis dengan huruf Latin. Yang keempat, apabila nama ditulis tegak, maka nama harus digarisbawahi secara terpisah. Contohnya nama ilmiah dari padi, yaitu Oryza sativa. Nah, Oryza kata pertama itu menunjukkan genus atau marga, kemudian diawali dengan huruf kapital di bagian huruf U-nya. Yang selanjutnya ada sativa. Jadi sativa ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian yang kelima, apabila nama ditulis cetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Bisa dilihat pada contoh. Kemudian yang keenam, jika nama spesies tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata yang kedua dan seterusnya harus ditulis dengan menyatakan tanda penghubung. Misalnya Hibiscus rosa, kemudian diberi tanda penghubung, kemudian sinensis. Yang selanjutnya, singkatan SP digunakan jika nama spesies tidak dapat dijelaskan lagi. Contohnya Canis sp. Nah, supaya kalian mengetahui banyak mengenai nama ilmiah dari tumbuhan dan hewan, maka silakan kerjakan tugas berikut. Silakan cari apa sih kira-kira nama ilmiah dari beberapa tumbuhan yang ada di tabel berikut. Kemudian, apa-apa saja nama ilmiah dari hewan yang tercantum pada tabel berikut. Kita lanjut. Nah, ini contoh nama ilmiah dari tumbuhan padi, yaitu Oryza sativa. Kemudian ada contoh nama ilmiah dari kelapa, yaitu Cocos nucifera. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad karramna bani adama wa hammalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, dari surah Al-Isra ayat 70 ini, kita mengetahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan segala keistimewaan dan kemuliaannya. Jadi di dalam penciptaannya, manusia ini dikaruniai akal, kemudian rupa yang indah, tubuh yang serasi, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan surah Al-Isra ayat 70 ini, kita dapat mengambil ibrah bahwasanya kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan, dan kita tidak boleh menyekutukannya. Kenapa? Karena Allah telah menundukkan dan melimpahkan kepada manusia apa yang ada di darat dan di laut, bahkan memeliharanya dengan perhatian yang baik. Nah, kemudian manusia diberi petunjuk untuk menciptakan kendaraan, kapal, pesawat terbang, dan alat-alat lainnya untuk mencapai kebutuhan dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mikroskop. Jadi, mikroskop ini digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau benda-benda yang ukurannya mikro atau sangat kecil. Nah, jadi mikroskop ini
awalnya ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Di sini ada contoh dari mikroskop cahaya, di mana sumber cahayanya itu berasal dari matahari yang ditangkap oleh cermin. Nah, yang pertama, bagian pertama itu ada lensa okuler. Jadi lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar gambar objek dari lensa objektif sehingga terlihat oleh mata, atau lensa yang dekat dengan mata. Kemudian yang selanjutnya ada lengan. Jadi lengan ini fungsinya sebagai penyangga pada saat kita ingin membawa mikroskop. Jadi tempat tangan kita memegang mikroskop. Kemudian ada meja benda. Nah, meja benda ini tempat untuk meletakkan preparat yang ingin diamati, atau tempat untuk meletakkan benda yang ingin kita amati. Kemudian ada knop penggerak kasar. Jadi knop penggerak kasar ini fungsinya yaitu untuk menggerakkan teropong atau mengatur fokus pada mikroskop. Kemudian ada knop penggerak halus, itu juga sama fungsinya untuk mengatur fokus dan mempertajam fokus. Yang selanjutnya ada tabung mikroskop. Kemudian ada revolver. Nah, jadi fungsi revolver ini adalah untuk menggerak-gerakkan lensa atau sekaligus tempat lensa objektif. Kemudian ada lensa objektif. Apa itu lensa objektif? Nah, lensa objektif ini fungsinya untuk memperbesar objek yang diamati agar terlihat oleh lensa okuler, atau lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan benda yang sedang kita amati. Kemudian ada penjepit. Jadi, penjepit ini digunakan untuk menjepit preparat agar tidak kesana kemari pada saat kita amati. Kemudian ada diafragma. Jadi diafragma ini adalah untuk mengumpulkan cahaya yang terpantul dari cermin agar benda tadi yang kita amati itu terlihat, atau makhluk hidup tadi terlihat yang kita amati. Kemudian ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini sendiri atau cermin itu tempat menangkap cahaya matahari atau cahaya sebagai atau menangkap cahaya yang lain. Nah, kemudian ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Kemudian ada beberapa jenis mikroskop. Jadi yang pertama itu ada mikroskop sederhana. Ini adalah mikroskop yang pertama kali diciptakan. Kemudian ada mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya ini fungsinya untuk memperbesar benda-benda yang kita amati atau makhluk hidup yang kita amati yang ukurannya mikroskopik atau kecil. Tetapi sistem kerjanya berupa memantulkan cahaya. Kemudian ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini sudah jauh lebih canggih dibandingkan mikroskop-mikroskop yang lainnya. Nah, ini salah satu bentuk penampang bakteri Salmonella yang dilihat di bawah mikroskop. Jadi setelah diperbesar beberapa kali, maka didapatlah gambar Salmonella yang asli, yaitu seperti ini. Salmonella ini adalah salah satu bakteri penyebab dari sakit tipus. Baik, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.